Kajian yang sudah ini adalah masalah janajah. Qala al-mu'allif bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa adaman naf'abihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu likulli mukallifin al-iksaru min zikril maut. Disunahkan bagi setiap orang yang mukallaf untuk memperbanyak mengingat daripada kematian. Mukallaf tahu mukallaf? Mukallaf tahu nggak? Orang baru masuk Islam. Salah. Mukallaf itu orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ini orang lagi mabok, bener apa enggak nih? Apa perbuatan baik apa bukan? Orang lagi sodakoh misalnya. Kalau dia udah bisa menilai itu, ya. Anak kita nih misalnya ya umur berapa tahun, 10 tahun misalnya, berarti udah mukallaf dia, udah bisa membedakan antara mana yang baik dan benar. Nah, orang yang mukallaf ini disunahkan tuh kita untuk banyak mengingat mati. Kenapa? Li'annahu an-nihaiyati al-mu'akkadatu al-khatmiyati likulli insanin. Li'annahu an-nahiyati, karena sesungguhnya ya ini merupakan peringatan yang utama al-hatmiyatu likul insanin, untuk penghabisan kehidupan pada tiap-tiap manusia. Wazalika yujzazu anil maksiati, dan yang demikian itu adalah untuk menyebut daripada maksiat, wa yad'u ila ta'ah, dan menuju ke taat. Wal istidadi, dan kita mempersiapkan lima ba'dahu bitaubati minaz zunubi, apa-apa yang kita perbuat itu sesudah dengan kita taubat dan banyak dosa. Waroddal mazalim, dan kita akan kembali, yaitu penganiayaan. Wal a'mal wassalihah, yaitu amal baik. Jadi dengan tujuannya, dengan adanya ingat mati, kita mengingat dosa-dosa kita supaya kita kembali ke jalan Allah, yaitu dengan apa? Dengan taubat. Ya, dulu kita maksiat, sekarang ya. Nah, tujuan yang ingat ini gitu. Nanti perjalanan kita selanjutnya gimana? Tujuannya ke sana. Wa yata'akkadu zalika minal marid, yang muakkad, yang utama, zalika minal marid, yaitu daripada orang yang sakit itu, linuzulil muqaddimatil mauti bihi, dengan datangnya nanti yaitu kematian. Li'annahu iza zukiral maut raqqa qalbah, sesungguhnya mengingat kematian itu apabila itu akan melembutkan hati. Kalau kita ingat mati, banyak ingat mati, kita akan sadar, maksudnya hati kita akan lembut. Wa khaufa, dan takut nanti kita akan disiksa, takut akan dibelenggu oleh malaikat ya. Fayarji'u anil mazalim wal ma'asi, maka kembalilah dari perbuatan zalim dan maksiat ya. Wa yaruddu ma indahu minal amanati, dan kembali pada sisinya daripada amanat tersebut. Wa yashhadu bima alaihi minad duyuni wal huquqi, dan menyaksikan dengan apa-apa atasnya daripada hutang-hutang dan hak-haknya. Wa yusi bizalika, dan kita berwasiat. Jadi kalau kita mau dalam keadaan sakit, diperintahkan nih kita ya tadi kita harus tobat ya, terus ingat dosa-dosa kita, kemudian kita punya hutang ya, kita kasih tahu istri kita
kita punya utang masih A si B. Akhirnya nanti apabila kita meninggal, istri tahu utangnya masih apa aja, wal hukuki dan hak kita, wayusi, dan kita berwasiat tuh, wasiat kita sampaikan kepada keluarga kita ya. Kalau ini ada juga yang melalui teman waktu masih hidup, dia wasiat, nanti kalau saya meninggal ya ini, saya punya tanah tuh di sana tuh di Buaran tuh ya, misalnya sekian meter gini. Kalau yang sebelah Buaran jangan dijual tuh gitu. Kenapa? Bukan saya dijual duluan gitu. Wa yusannu lil maridi, dan disunahkan bagi orang yang sakit ayat riba limardihi ya. Kemudian ayasbiro limardihi. Kemudian disunahkan bagi orang yang sakit agar dia bersabar dengan sakitnya. Wayat trukus syakwa, dan meninggalkan ya segala keluh kesah, wadojri, dan gundah gulana minal marid, daripada sakit yang ia rasakan, allati qad tusy'iru bi'adami ridho, sesungguhnya itu menunjukkan yaitu ketiadaan daripada ridho ya. Wa ayyatadawa lil maradi, dan jika perawatan lil maridi bagi yang sakit, wala yukrahu ala syurbil dawa, dan tidak dimakruhkan tuh untuk minum obat. Jadi kita kalau sakit harus berusaha ya, berusaha apa? Untuk sembuh, yaitu ke dokter maksudnya. Wa yukrahu lahu tamannil mauta ya, dan dimakruhkan tuh untuk mengharap-harap kematian. Saya sakit mulu, mati aja deh, mati aja. Jangan, nggak boleh. Tuh, dimakruhkan itu. Lidorori asobahu illa iza khofa fitnah ya, yaitu yang menimpa apabila dia takut akan cobaan atau fitnah bidini, dalam agama, payakulu, maka dia berdoa tuh. Jadi kalau kita sakit, diajarin sama Rasulullah, doanya gini, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, in kuntal hayatu khairan, jika kehidupan ini baik ya. Wa tawaffani iza kanat al-wafati khairan li, dan wafatkan saya ya jika wafatnya yang baik. Saya punya guru, ketika ditanya ya, ini guru saya itu nanyanya bukan di majlis, di luar majlis lagi diurutin ya. Terus ya ditanya sama salah seorang murid, yang murid kecintaannya. Ketika diurut ditanya, guru saya mualim Syafi'i Hazim bin Haji Muhammad Shaleh Rawi. Mualim, di dunia ini apa yang mualim takutin? Mualim itu panggilan orang alim, namanya mualim. Mualim, di dunia ini apa yang mualim takutin? Kalau saya pribadi ya, yang saya takut cuma su'ul khotimah. Jadi mati yang tidak baik. Karena predikat husnul khotimah itu udah aman. Ya, jadi membawa iman Islam, ya husnul khotimah. Nah, jadi yang ditakutin cuma itu. Dia nggak takut miskin, dia nggak takut yang lainnya, pokoknya dah. Yang ditakutin itu. Makanya ini hadirnya kita di majlis salah satu usaha, salah satu ikhtiar untuk mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin. Wayam bagi lahu ayat ruko syai'an min fardis sholah, dan seyogianya, seharusnya bagi orang yang sakit itu tidak meninggalkan sesuatu daripada keperluan sholat. Jadi kita lagi sakit, kita perhatikan coba di rumah sakit ya, banyak kan ya lagi sakit nggak sholat. Jadi sholat itu kalau kita sakit ya nggak bisa berdiri, berarti sholatnya duduk. Nggak bisa duduk, sholatnya berbaring ya. Nggak bisa berbaring, sholatnya pakai isyarat, pakai mata apa ya. Nggak bisa pakai mata, pakai hati. Pakai mata, kalau mata hati nggak itu kan. Nah itu udah disolatin aja kalau gitu. Nah, jadi jangan lagi sakit malah nggak sholat, salah. Jadi kewajiban kita dalam hal sholat tuh sampai kita di akhir hayat.
Jadi kalau kita enggak sholat termasuk su'ul khotimah salah satunya tuh. Jadi bagaimana berusaha? Kita nggak bisa wudhu, apa menggigil, tayamum. Kita nggak bisa wudhu, jalan ke kamar mandi, ya anak kita wudhuin. Nggak bisa juga wudhu, tanpa wudhu pun masih boleh sholat. Yang penting ketika waktu azan kumandang kita sholat, karena keadaan Allah tahu kan ya. Ad-dururatu tubihul mahdurur, karena keadaan darurat ya. Jadi nanti ketika ada sembuh, agak ada enakan, nah kita ada sholatnya. Karena tadi kita melaksanakan sholat itu tidak sempurna, nggak punya wudhu. Nggak punya wudhu masih boleh. Yang penting kita menghormati waktu. Jangan nggak sholat, jadi su'ul khotimah gitu. Mulai sakit malas. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu lagi suci, zuhur jam 12 ya. Nanti dulu sholatnya, entah nih, baru juga zuhur nih ya. Kemudian jam 12 lewat 15 menit datang haidnya, utang tuh. Apabila di situ jam mati, su'ul khotimah tuh, punya utang sholat. Makanya bagi yang banyak punya hutang, yang dulu masa muda, dibayar, dikodok sholatnya. Jangan sholat sunnah dulu, sholat itu dulu, kodok. Karena kalau mau masuk surga, nanti kita akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama dihisab sama Allah itu tentang perbuatan sholat kita. Fa'in wujida tamatan, apabila sholatnya sempurna, tidak ada yang bolong-bolong ya, maksudnya sempurna, subuhnya hari sekian, tanggal sekian, coba dah ya. Terus terusan hadis ini ya kan, fa'in wujida tamatan, apabila sholatnya sempurna, kubilat wasairul amalu, akan diterima tuh amalan yang lainnya. Sodakohnya kurang, zakatnya nggak sempurna, akan nutup tuh dengan sholat itu. Fa'in nakosot, apabila dia kurang amalan sholatnya nih ya, ruddat wasairu amali, dan akan ditolak tuh amalan-amalan lainnya ya. Jadi kuncinya sholat. Nah, sholatnya dibayar yang pernah ditinggal, baik dalam keadaan sengaja atau dulu kita sakit nggak sholat ya, atau dulu kita lagi kerja kemudian masih dalam bus ya, dalam perjalanan nggak sholat akhirnya ya. Sekarang dikodok, masih ada waktu istighfar. Wa yusi ahlahu bisobri alaihi bi'adadi mautihi wa adadin nauhi alaihi, dan dia berwasiat kepada keluarganya dengan kesabaran atasnya, atas sakitnya itu, ba'da mautihi, setelah kematiannya, wa adada, jadi wasiat itu setelah mati ya. Kalau sebelum mati belum wasiat, namanya hibah ya. Kemarin kita udah bahas sama Tuan Guru Gus Alpi ya. Ba'da mautihi wa ada min nauhi alaihi, dan meniadakan tangisan atau ratapan. Jadi kalau orang lagi sakit ya, mau menjelang kematian, jangan diratapin kalau dia nanti pas mati itu ya. Lial dilarang. Lial kok bihi ala ahsanil ahwal, karena nanti akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang bagus. Wa yusannu lil maridi, dan disunahkan bagi yang sakit, marodo mautihi qira'atu qul huwallahu ahad mi'atu marrah, dan disunahkan bagi orang yang sakit itu ya, qira'atu yaitu membaca qul huwallahu ahad berapa? Mi'ata marrah, 100 kali. Baca Al-Ikhlas 100 kali. Kalau menjelang lagi sakit tuh baca. Jadi seandainya kita nanti dicabut nyawa kita termasuk orang yang beruntung karena membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Wa tasbihu Yunusa alaihi salam arba'ina marrah, dan membaca tasbihnya Nabi Yunus yaitu sebanyak 40 kali. Apa tasbih Nabi Yunus? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
baca 40. Jadi itu baca 40, Al-Ikhlasnya baca 100. Sama sholat jangan ditinggal. Wa yustahabbu iyadatul marid, dan disunahkan tuh kita menjenguk tuh orang yang sakit tuh. Wa yukhaffifu za'irul muqsi indahu, dan kemudian akan meringankan ya orang yang sedang sakit itu di sisinya ya. Kalau kita lagi sakit, ada sahabat kita yang datang ya, kan kita merasa senang ya, masa ditengokin gitu. Wa tukrahu illa talata illa ayyanisabihi, dan dimakruhkan tuh untuk melambat-lambat ya, atau terburu-buru ya. Maksudnya kalau kita menjenguk itu jangan cepat-cepat pulang, kita doain, maksudnya gitu. Wa ayyad wa payaqulu, dan bagian kita yang besuk orang yang sakit itu kita mendoakan tuh. Apa doanya? As'alullahul azim, ya Allah aku mohon Engkau yang maha agung, Rabbal arsil azim. Nanti di grup saya tulis nih ya. Jadi kalau mau menjelang kematian sakitnya baca Al-Ikhlas 100 kali, baca tasbihnya Nabi Yunus. Nanti di grup saya ini lagi ya. Nah, kemudian kalau kita nyenguk orang sakit, doanya As'alullahal azim, ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah Engkau yang maha agung, Rabban arsil azim, yaitu Tuhan pemilik ars yang maha tinggi, ayas piaka, yaitu bahwa yang menyembuhkan, baca 7 kali, baca 7 kali itu pendek nih doanya. As'aluka As'alukallahal azim, Rabbal arsil azim, baca 7 kali. Wa ayyaqra'a alaihil qur'ana la siman mu'awwizai, dan kita membaca Quran tuh dengan tanda-tanda untuk perlindungan. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit tuh, apalagi mau sakaratul maut ya, jangan dibawa ke rumah sakit ya. Lanjutkan dulu baca kitabnya. Wa yundabu liman kana indal muhtadir ya, dan disunahkan bagi orang yang sakit itu di sisi orang yang hadir itu ayat ji'a li jambihil aiman, yaitu orang yang sakit itu bagusnya itu dia tidurnya itu miring ya, dan lambungnya itu sebelah kanan ya. In amkana, jika memungkinkan, wa illa, dan tidak, kalau dia tidak bisa tuh ya, nah ulqiya ala kifahu, yaitu dicampakkannya atas punggungnya. Maksudnya kalau nggak bisa dia istijah atau miring ya, ya itu di anu punggungnya dia. Wa wajhuhu ahmasahu lil qiblati, dan wajahnya itu dihadapkan tuh ke kiblat ya. Jadi kalau kita lagi orang mau sakit nih ya, sakit itu udah agak parah ya, kita sediakan tuh tempat tidurnya tuh usahakan menghadap kiblat. Apalagi kita tahu nih kayaknya udah mau ini nih, mau apa, sakaratul maut gitu. Wa yulaqinal muhtadiri, dan mentalkinkan tuh asyhadatu marratan, yaitu syahadat. Jadi kita pimpin untuk baca talqin. Talqin yaitu la ilaha illallah faqat bila ilhain, yaitu jangan berulang-ulang. Jadi itu tuh la ilaha illallah, lama jangan diulang, lama lagi kita mulai lagi gitu. Jadi kalau orang yang sedang sakaratul maut itu ya jangan dibawa ke rumah sakit. Kita coba dulu minumkan, ambil sendok ya air putih, kita masukin ke mulut. Kalau dia masih bisa nelen ya 3 kali. Kita kalau dia bisa masih nelen, boleh bawa ke rumah sakit ya. Tapi kalau sudah disuapin pakai sendok air itu tadi, air pakai sendok ya 3 kali, dia malah melebar sini, udah nggak usah dibawa ke rumah sakit, sayang uangnya ya. Bacain talqin aja, pimpin bahwa ini udah mau datang sakaratul maut. Sakarat itu adalah mabuk ya, maut itu kematian. Jadi yang karena mau akhir-akhir ini, mau akhir-akhir kematiannya.
Kita harus pimpin tuh, wabil khusus yang dekat dengan dia. Siapa yang dekat? Ya kalau gitu keluarga ya istrinya atau suaminya gitu ya. Kita harus pimpin talqin yaitu la ilaha illallah. Wa iza nataqa biha fala ta'ada alaihi ma lam yatakallamu bi umuri dunya. Dan apabila dia mengucapkan ya atasnya dan tidak bicara dengan urusan dunia. Jadi kalau orang yang sedang meninggal itu banyak yang diperlihatkan oleh Allah. Pertama ya video tentang kehidupannya. Jadi dia bengong ya. Nah, kemudian dia lihat anaknya lagi kuliah, sedang mikirin keluarganya nanti bagaimana kalau dia meninggal gitu. Kemudian setan pun datang juga. Setan tuh sampai orang mau meninggal tuh dia tetap menggoda. Setan itu berupa ibu kita atau kakek kita yang telah meninggal, bawain air. Ini kan keadaannya posisinya lagi haus. Minum. Ya ini kalau kamu minum ini kamu akan selamat. Ikut agama saya, kata dia. Kalau kita sampai minum, kita keluar dari Islam. Kita nggak tahu nih masalah yang begini nih. Orang yang nyaksiin nih nggak tahu. Ini cuma dia aja berdua nih antara setan sama dia. Itu gangguannya banyak. Jadi kita berusaha supaya kita berdoa sama Allah habis sholat tuh, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khotimah wala nahtim bisu'il khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar penutup hidupku ini adalah yang baik, maksudnya husnul khotimah. Wala nahtim, dan jangan kau tutup kehidupanku ini bisu'il khotimah, dengan su'ul khotimah, mati yang buruk. Dan mengenai perlakuan dia dapat predikat husnul khotimah atau su'ul khotimah ini tergantung perbuatan dia sehari-hari. Kalau dia hobinya mancing, nanti matinya apa di pancingan, apa di mana gitu loh. Kalau dia hobi di majlis ya, mudah-mudahan yang hadir nih ya, nah, akan matinya di majlis atau dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian setelah kita mentalkinkan tuh, kita baca surah Yasin. Kita perintahkan keluarga kita, anak kita, suruh baca surah Yasin. Karena Yasin itu adalah apabila orang yang mau meninggal itu atau jenazah yang disolatin ini dibacakan surah Yasin itu, satu hurufnya itu datang 10 malaikat. 10 malaikat bersusun besar-besar. Ya, dalam surat Yasin ya, ya, tafsir surah Yasin Hamami dijelaskan gitu. Jadi satu huruf Yasin kita baca ketika orang mati atau lagi sakaratul maut, itu malaikat turun 10 satu hurufnya. Nah itu berapa huruf tuh? Ya ayatnya aja 83. Makanya dibacakan surat Yasin. Jadi untuk itu saya mengharapkan kepada jamaah ya. Jadi kalau masalah nanti ada keluarga kita yang akan mendatang sakaratul maut, langsung gitu. Apabila nanti itu malaikat itu ya mencabut nyawa itu beda-beda. Jadi ada yang dengan lemah lembut kalau orang yang soleh. Kalau orang yang banyak maksiat ya, ahli maksiat, itu nyabutnya karena dalam tuh main bentak begini. Oh, dicabut sekeras-kerasnya gitu. Maka kata Rasulullah, dia ada hadis yang menyatakan bahwa itu sakitnya dicabutnya roh kita itu sebanyak 360 tebasan pedang gitu. Kayak apa sakitnya. Makanya kita mohon kepada Allah. Makanya ketika Rasulullah dicabut nyawanya sama malaikat Israel, itu malaikat Jibril nggak mau ngeliat. Wahai Jibril, kenapa? Ya karena itu. Nah, malaikat Jibril, malaikat Israel juga yang nyabut, dia nggak mau natap wajahnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah minta supaya nanti untuk umatku jatuhkan kepada aku aja.
nanti untuk umatku diringankan. Rasulullah begitu ya. Jadi yang harus kita persiapkan apabila tadi yang ada yang mau sakarat, kita tes dulu dengan air ya. Nah, jadi ininya merambat ke atas. Kalau kakinya udah dingin, berarti kakinya udah nggak ada nyawanya ya, udah nggak ada ininya. Terus naik ke atas, terakhir dia di tenggorokan. Makanya apabila ada yang meninggal tuh, itu matanya ke atas. Ada yang bilang, wah banyak hutangnya. Bukan, karena dia ngeliatin ruhnya itu jalan ke atas, ngeliat dia ke atas. Jadi matanya ketika ke atas dicabutkan ruhnya sama malaikat Israel. Jadi matanya ini. Nah, kemudian kita yang hidup, kita usap tuh matanya ya. Apa bacaannya? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita usap. Kemudian kita jangan panik keluarga ya. Kita atur tangannya. Tangannya kita atur. Kayak gini ya, umum gini ya. Sholat lah ya. Bukan, tangan yang meninggal. Oh iya. Tapi sebelum itu kalau bisa di ini dulu. Pertama dibuka dulu deh bajunya, ya. Dibuka masih lemes nih, ya. Dibuka bajunya pelan-pelan, ya. Semua dilucutin, ya. Kemudian sudah selesai, jangan orang lagi baru meninggal udah dia pakai gunting, jangan, sayang banget. Nah, terus dibuka, nah kemudian tangannya diatur gini. Kemudian boleh juga yang pahalanya gede, ganjaran gede, yaitu tangannya dua-duanya begini, belonjor begini ya. Satu lagi tangannya yang kanan di dada, satu lagi lurus ya. Satu lagi, dia ada tiga macam soal tangan ya. Kemudian sebelum itu ini ruasnya digerak-gerakin dulu agar nanti ketika mau mandikan, nanti neng lagi tanggung lagi, supaya nanti ketika dimandikan jenazah itu lemes posisinya, jadi nggak kaku. Caranya bagaimana? Itu ruas tangannya di ini, ya, ruas tangan. Kemudian kakinya juga yang ada ruas tuh kakinya di gitu ya. Nah, kemudian ininya diikat, nih, supaya mulutnya ini jangan terbuka, pakai kain. Kalau enggak pakai kerudung ya, sampai kepala gini diikat. Kemudian kalau udah itu dikasih kayak gini buhur bawahnya. Kemudian ininya tuh kan ada 4 kaki tuh dipannya, dikasih semacam mangkok ya. Kemudian dikasih air mangkok. Tujuannya ya takutnya nanti ada semut, dia nggak bisa lewat. Jadi dikasih air, kemudian baru tatakin kaki meja itu 4 atau ranjang itu ya, 4 sisi ya, dikasih air dulu. Jadi semut seandainya dia sakit misalnya gula apa itu nggak kena ke atas semutnya, tujuannya ke situ. Nah itu kalau kita jalankan itu termasuk sunnah ya, kita pahala. Kemudian kasih wangi-wangian, kasih gini buhur kayak gini ya. Kemudian atau kamper yang gede itu ya kita kasih. Ya mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Mungkin ada yang tanya. Ya, nama. Halo. Ya. Ada yang ditanya enggak? Kalau ditanya kita tutup aja. Masih ada yang waktu. Jangan banyak-banyak nanyanya. Jadi kematian ini udah pasti. Jadi kita harus siap-siap untuk. Jadi kematian itu nggak perlu ditakuti. Yang kita harus takuti adalah setelah kematian. Makanya kita harus mempersiapkan. Nggak usah mati dah, kita mau pulang ke Surabaya. Kan ada persiapan, ongkos apa semua ya gitu. Model kayak gitu aja. Ya. Nah ini untuk di akhir hayat kita harus benar-benar kita meyakini bahwa kita harus menjadi orang baik. Gitu. Mari kita tutup majlis ini dengan selawat
Yuk kita baca selawat Tibil Qulub ya, bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.